Selamat pagi Sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Harapannya adalah kita selalu sehat dan bersuka cita di tahun 2024, hari yang ke-11 pada hari ini. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri yang melayani di Resort GKI Puruk Cahu, kita mendengarkan renungan harian dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan perkenankan kami kembali untuk bersama boleh mengawali hari, mendasarkan setiap perencanaan dalam kehidupan kami dengan dan melalui firman-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Yesus Kristus firman yang hidup, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Jatuh cinta itu mudah, tetapi mempertahankan cinta itu tidak mudah. Sama seperti dengan mudah kita mengucapkan kata saya setia kepadamu, tetapi dalam proses dan seiring berjalannya waktu menjadi tidak setia. Saudara-saudariku, sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Di mana ketika berada di Kanaan, bangsa Israel tidak mampu mempertahankan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Bahwa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang telah menuntun mereka, membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikan, tetapi mereka lalu berpaling dari Allah. Mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini dan tidak mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka.
bahwa bangsa Israel berpaling dari Allah, tidak lagi setia kepada Allah, tetapi mereka menyembah kepada Allah atau ilah-ilah lain yang ada di Kanaan. Sobat BSJD yang diberkati dan dikasih dalam Yesus Kristus, ini tentu mendatangkan kemarahan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Allah suka kepada orang yang setia, yang dalam kesetiaannya, dalam imannya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika bangsa Israel tidak mampu menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan menjauh dari mereka. Dikatakan bahwa Tuhan akan membiarkan orang-orang atau musuh-musuh dan Allah mereka menjerat mereka, bahwa Allah membiarkan itu terjadi. Allah membiarkan musuh-musuh mengalahkan bangsa Israel dan Allah mereka menjerat bangsa Israel. Setelah menyampaikan firman atau teguran nasihat ini kepada bangsa Israel, maka menangislah bangsa itu, dikatakan di ayat yang keempat dalam nas kita. Sehingga tempat itu dinamai Bokim, yang artinya ratapan. Sobat BSJD yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, jika seseorang tidak setia dalam kehidupannya, apakah itu tidak setia kepada pasangannya, tidak setia dalam pekerjaan, tidak taat dan setia dalam janji-janji yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan, maka tentu akan ada konsekuensi dari ketidaksetiaan itu. Mungkin saja akan ditinggalkan. Mungkin saja kita tidak bisa lagi bersama dengan orang yang kita kasihi. Atau mungkin saja orang-orang tidak akan mau dekat dengan kita karena kita tidak setia dalam kehidupan kita. Artinya bahwa karena ketidaksetiaan kita, maka hidup kita tentu tidak berada dalam keadaan yang menyenangkan. Kita tentu akan berada dalam keadaan yang begitu menderita. Oleh sebab itu, Sobat BSJD yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sebagaimana malaikat Tuhan datang kepada bangsa Israel, yang mengingatkan mereka, mengingatkan kita di kehidupan kita saat ini. Kita yang sudah memasuki tahun 2024, hari yang ke-11 di tahun baru ini. Firman Tuhan ini membawa kita untuk tetap berada dan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetaplah hidup dalam kesetiaan, walaupun mungkin memang harus melewati jalan yang tidak mulus, tetapi tetaplah setia. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan balasan yang baik dari setiap orang yang ada di sekitar kita karena kita setia, namun firman Tuhan mengatakan tetaplah setia. Karena sejatinya kesetiaan tentulah mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sobat BSJD, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami agar kami selalu setia kepada Tuhan. Kesetiaan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami setiap hari. Tuntunlah kami
agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Apapun keadaan kehidupan kami, tidak berpaling dari Engkau, tidak menjauh dari firman-Mu, tetapi setia untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa sukacita akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa, kami mengucap syukur. Amin.